Untuk komunitas tradisional, kami mewawancarai Sanggar Betawi Setia Mekar yang berada di Pulau Gebang. Di sanggar ini, mereka aktif dalam melestarikan budaya Betawi melalui berbagai hiburan tradisional seperti palang pintu, hadroh, dan lain sebagainya. Berikut adalah video kami mewawancarai perwakilan Sanggar Betawi Setia Mekar. Saya pernah dari dahulu kan, saya berada dari awal, gitu. Saya melakukan enggak dulu mengapa dirinya sangat Betawi ini serta tujuan awal pendirinya Istilah Pada belakang dari Sungai Setiap Mekar ya. Iya. Pertama itu di tahun 2012 kalau 12 itu. Jadi kita awalnya sebenarnya udah dalam teknik doang. Ya, itu buat ada di tiga. Cuman seiring berjalan waktu itu berkembang, sampai akhirnya kalau udah kondisi kayak palang pintu, terus tali tali, lombang topong dan lain-lain. Hadroh nggak ada gitu. Terus kalau untuk tujuan yang pasti pertama melestarikan budaya kayak gitu. Kita juga nggak cuma melestarikan budaya, tapi kita juga mau encourage anak-anak muda di daerah sini. Gimana cara itu mereka nggak cuman asal kalau nongkrong nggak jelas, tapi juga gimana cara itu tertarik sanggar, kita latih, kita bina. Dan hal itu biasanya kita bakal ngasih kayak side job lah buat mereka beres kayak palang pintu, hal itu dan lain-lain. Itu ya masih juga lumayan lah untuk perekonomian kayak gitu. Terus menurut katanya makna dan peran tambah Betawi dan masyarakat sedang proses budaya dan Betawi Kalau buat laksa, apa ya? Bisa juga kalau untuk di daerah ini, bukan di daerah Solo sih, khusus di kayak Jakarta. Kita memang sudah cukup kenal sebagai salah satu pelestari budaya. Terakhir itu, kita juga emang udah diakui oleh mereka, dan budayaan. Bahwa kita salah satu, kota lah, juga salah satu komunitas budaya. Mungkin kalau buat makna, ya lebih ke arah pelestarian dan penjaga budaya itu. Terus yang ketiga siapa pihak yang mengawali menginisiasi berdirinya sanggar ini dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan sanggar hingga saat ini. Kalau untuk pihak pertama, itu ada ketua lihat namanya Pak Kamuli. Yang kalau untuk keterlibatan masyarakat, jujur masyarakat cukup optimis ya karena kami juga memang melibatkan berbagai area masyarakat, kayak RW, lurah, bahkan sampai ke apa? Kecamatan juga kadang-kadang ada, wali kota pun juga kadang ada sendiri. Jadi kalau buat keterlibatan memang cukup aktif dan sangat mendukung lah untuk pengembangan hal ini. Terus kegiatan apa aja yang mungkin dilakukan oleh Sanggar untuk melestarikan budaya Betawi baik dalam yang sementara, sejahtera maupun dari sumber. Kalau kegiatan rutin itu kita di setiap malam Rabu itu ada pengajian ya dan pelatihan dong. Lalu untuk malam Sabtu itu kita ada pentas silat dan malam itu. Lalu untuk hari Minggu kita pelatihan. Terus yang kedua bagaimana sistem keanggotaan di tangga ini dan apakah seluruhnya anggota militan yang sama berpartisipasi yang tidak berjalan bersama untuk berpartisipasi Harus tadi ya. Kalau untuk tentang kewenangan juga kalau ya wilayah kayak Gagang Formil itu lebih wilayah pengurus dan anggota aja. Yang pengurus ini salah satunya kayak juga kan toko tertarik umumnya. Terus juga ada beberapa pengurus kayak politisi tadi ya, politisi ada politisi kegiatan lah kayak gitu. Lalu juga ada anggota ya. Lalu juga ada anggota biasa yang emang jatuhnya bisa dibilang apa ya? Iya kan, baru masuk dan emang dia cuman peserta latihan ya kayak gitu. Kalau untuk sekarang partisipasi sih saya rasa kita tergantung ya, misalkan nanti kan ada yang baru masuk ada yang enggak ya. Ada yang baru masuk ada yang udah lama. Kalau yang udah lama itu biasanya suka diajak job keluar atau kantor-kantor tadi kayak dia yang lingkungan kota atau yang gubernur segala macam. Tapi overall kalau buat yang hak mereka ya udah pasti kan taat. bagaimana Sanggar menyesuaikan kesadaran budaya Betawi dengan perkembangan zaman dan melihat teknologi masa kini. Perkembangan zaman
sebenarnya lebih ke adaptif aja sih. Kayak misal kalau muda kita sedikit emang yang jokes terkini ya. Kan emang hobi kami kalau ya sih. Lalu kalau kali juga kadang kita kasih kayak apa tari-tari kombinasi, tari-tari modern segala macam. Terus kalau buat pelestariannya, yang pasti pendekatannya emang agak dari gimana cara kita narik lah kalau orang tua, gimana cara kita narik orang muda itu beda pasti. Kalau yang anak muda, biasanya kita bakal ya kita ajak ngobrol dulu, nongkrong dulu segala macam. Kita banyakin nikahin bareng, kita ajakin ya seneng-seneng lah. Dan biasanya kalau untuk anak muda itu cenderung bakal lebih ke arah mereka tuh biasa dengan job. Jadi dan basic subject kita pakai kan juga beda lain selain dari saing budaya ini. Terus yang aku seterusnya kesehatan kakak menjelaskan proses tanggal dalam merencanakan melaksanakan mengevaluasi setiap kegiatan wilayah yang kita alami. Mengevaluasi merencanakan kalau ini konteksnya ini konteksnya semua divisi ya. Oke, pertama divisi paham itu dulu. Kalau divisi paham jadi biasanya kami yang pasti juga punya paketnya sendiri, juga punya gerakan dan eh apa alurnya sendiri. Jadi kalau paketnya itu alurnya nggak berubah dan emang juga melanggar hukum. Jadi ketika kita diminta perform, jadi kita tinggal lancarin aja. Dan untuk evaluasi itu biasa bakal ketahuan setelah di setelah tampilan. Apakah ada yang salah, apakah ada yang salah gerakan, ya panggilin segala macamnya. Terus kalau buat tari, itu biasanya karena ini tari ini cenderung bagi kami belum tahun ya, cenderung baru, jadi memang perlu dimonitor lebih lanjut. Kayak misal setiap hari minggu itu biasanya emang kita lihat perkembangannya sampai mana. Terus juga apakah ada per kelas ini juga beda ada. Cara monitoringnya juga beda. Kita lihat apakah gerakannya sudah paham, apakah belum. Nah, ketika mereka perform, ya udah kita juga akan latihan apakah mereka dengan panggung atau enggak. Dan itu yang bakal jadi evaluasi yang setelah. Terus prestasi supporter yang dinilai tanggal itu dari tingkat lokal, nasional maupun internasional dan dampaknya itu bagi sangat. Kalau buat peta itu, tanggal ini cukup presisius ya. Kalau itu mungkin satu prestasi internasional, 4 prestasi DKI, ya. Dan ada lebih dari 8 prestasi di Jakarta, di Jakarta Timur dan sekitar. Terus kalau untuk dampak sanggar sendiri, sebetulnya Kocur yang pertama, kalau kami lumayan dikenal baik di tingkat lokal sampai nasional bahkan juga awal Belanda mas. Lalu terus buat yang terus ekspor juga bakal dapat banget pas dia. Anggar juga bakal lebih terpandang juga, lebih dimaintainkan juga oleh pihak-pihak yang terkait lah dengan bagian resekilas budaya dan lain-lain itu emang gitu mana. Terus selanjutnya apakah tantangan terbesar yang dihadapi Sanggar dalam pelestarian wilayah Betawi dan gimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi? Kalau tantangan terbesar sebenarnya fisik ya, lebih ke arah globalisasi dan emang perkembangan zaman kan dinamis banget, itu susah. Jarang sekarang anak muda yang emang begitu tertarik dalam budaya. Dan cara kami antisipasinya adalah ya kami menawarkan benefit lebih gitu. Kayak misal sudah nih lu masuk sini, lu bisa nih buat lihat sampingan, bisa pilih side job dan lain-lain gitu. Terus juga tantangan lainnya kayak apa ya? Perlombaan-perlombaan dan prestasi-prestasi dalam sih sangat sedikit gitu. Paling di ujung-ujung cuma kayak kasih dan lain-lain. Cuma kalau kayak papi jarang banget. Coba kalian katain ya. Paling juga prestasi kan sekolah tuh rata-rata apa? Ilmiah, olimpiade dan lain-lain ya. Walaupun itu ajar-ajar doang itu jarang banget gitu. Itu tantangan kami sejujurnya. Karena ranking kami juga ketika kita mau menangkan perlombaan itu sangat jarang bisa emang kita dapat dari kita gitu. Terus cara kami mengupayakannya adalah ini sebenarnya baru diusahakan di akhir tahun kemarin, tapi kami emang lagi sama nih sama pihak-pihak kepolisian gimana cara ini biar masing-masing dari kami yang punya sertifikat dan pengakuan kan. Iya, Iya tadi ya. Terus menurut kakaknya manfaat yang paling dirasakan oleh anggota dan masyarakat dari keadaan tahu ini serta harapan ke depan bagi keberlangsungan
Iya, kalau masyarakat yang pasti anak-anak muda di daerah sini tuh apa ya, bisa kami aja kok, bisa nggak cuma mereka tuh nongkrong-nongkrong lain. Saya seperti kita tahu ya, tingkat kriminalitas dan anak-anak remaja di Depok udah tinggi ya. Jadi emang kami salah satu orang yang salah satunya yang emang memperjuangkan lah gimana caranya biar mereka tuh bisa sekedar nongkrong-nongkrong gak jelas, gak tawuran dan lain-lain. Gimana caranya ya bakal akan naik sampai tinggi kita bina dan segalanya. Lalu kalau untuk anggotanya sendiri, tentunya pasti mereka punya kebiasaan kayak gitu. Kedua, juga mereka bakal insentif. Kalau misalnya mereka takut belajar, nggak akan bisa untuk diperform gitu. Lalu buat ke masyarakat ya, belum banyak sih ada kita bilang kayak, ya alhamdulillah anaknya jadi dengan positif gitu. Terus tanggapnya apakah harapan Anda langsung sangat Betawi ini serta melestarikan wilayah Betawi agar tetap hidup dan dikenal generasi muda di masa depan. Harapan tadi. Di masa depan tentunya untuk hangat sendiri lebih diminati lagi kayak apa ya, brandingnya ya, dan cara organisasi, dan emang harapan kami juga lebih dikenal oleh masyarakat kayak gimana cara kami melestarikan budaya, dan harapan kami juga kami bisa menginvite para orang juga biar mereka tuh lebih tertarik di bidang budaya, karena ya kalau nonton kita yang masih sama lagi gitu. Terus kalau untuk kebudayaannya sendiri, harapan kami jujur kami mas lupa yang juga budaya ini tuh lebih diapresiasi baik oleh kalangan masyarakat umum ataupun lebih ke siapa yang kemudian. Iya, dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk komunitas modern, kami mewawancarai seorang komunitas teater Moksa yang berada di Buaran. Di sini, mereka aktif mengembangkan karya teater, mulai dari membuat naskah, membacanya, hingga mempraktikannya di atas panggung. Berikut adalah video kami mewawancarai perwakilan dari sarang komunitas teater Moksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serina Azaliwat. Saya bikin ngomong. Kami dari Provinsi 12 SMA Negeri 103 Jakarta. Ini mewawancarai mengenai komunitas modern, yaitu yang kita ambil adalah komunitas teater. Oke, langsung masuk aja kali ya. Oke, dapatkah kakak cerita ini di mana latar belakang berdirinya sarang teater serta tujuan awal pembentukannya? Waktu karena itu dulu kita itu awalnya dari tongkrongan ya, memang mayoritas memang warga sini sih, Buaran gitu. Kita nongkrong melihat ada teman-teman yang suka gitaran, dan yang suka puisi, dan yang suka gambar-gambar, coret-coret, main graffiti gitu, puisi. Kenapa nggak kita naungin aja gitu jadi satu wadah gitu. Akhirnya waktu itu awal itu kebentuk komunitas Moksa gitu, bukan teater Moksa. Jadi waktu awal fokusnya masih seni secara general kayak gitu. Nah setelah sekarang fokusnya jadi teater aja gitu, tapi kegiatannya tetap meliputi semua kesenian, tapi fokusnya ada di teater. Yang kedua, menurut kakak, makna dan peran sarang teater Moksa bagi anggota maupun masyarakat khususnya dalam perkembangan seni teater modern? Untuk masyarakat ya, ya sebenarnya sih makna dan peran masyarakat sebenarnya untuk masyarakat di luar sih hiburan ya paling. Cuman untuk anggotanya sendiri itu, kalau pengalaman tiap pemain gitu ya, itu dia cuma ada yang memang berpikir oh ceritanya seperti ini, nanti arahnya akan sini, nanti nilainya akan seperti ini. Tapi kalau misalkan pemain itu kan beda, dia ada proses pembuatan naskah, reading dan lain-lain. Jadi ilmunya didapetin juga beda gitu. Jadi yang paling jelas sih untuk anggota yang mengikuti proses, ya mereka pasti kritisnya tuh makin terasa gitu. Jadi nggak
nggak apa-apa tuh main diterima ya berita-berita segala macam, karena mereka pasti baca dulu gitu, sama kayak kita baca naskah gitu. Terus juga untuk masyarakat ya umum ya mereka tahu basic ininya loh, kami terus juga latihan. Oke, yang pertama kali menginisiasi dan juga gimana pertemuan? Ya kalau ya yang menginisiasi sih ya teman-teman ya, maksudnya teman-teman anggota ya balik lagi gitu. Kita menginisiasi Moksa ini. Uh, yang tadi udah dijelasin kenal dulu juga kalau gue kan generasi kedua kan, jadi infrastrukturnya sama ya bikin gitu, yang inisiasi gitu, tapi secara perkembangan sangat berkembang lah, dalam arti sangat berkembang itu tahun pertama itu kita acara-acara mandiri dalam arti kita bikin di sini di lingkungan kampus yang memang notabene-nya gratis gitu secara perizinan. Tapi setelah makin sini di tahun ini tepatnya kita bisa mengadakan pentas nanti ini di bulan Mei atau Juni, itu di Teater Besar Taman Ismail Marzuki gitu, yang memang nggak semua orang tuh bisa tampil di situ gitu, nggak semua komunitas bisa tampil di situ. Cukup berkembang sekarang jalannya. Kalau boleh tahu, kegiatan apa saja yang rutin dilakukan oleh Sanggar Teater Moksa ini, baik dalam latihan, pementasan, diskusi, atau workshop maupun produksi karya? Kegiatan untuk sekarang kegiatan kita itu lagi sebenarnya kegiatan kita untuk anggota Moksa sendiri ya, kegiatan rutinnya lagi off karena memang ada satu dan lain hal gitu, itu urusan pribadi mereka masing-masing gitu, punya kesibukan. Tapi yang jelas bukan berarti kita berhenti produksi gitu. Kita juga hampir setiap minggu kita ada diskusi rutin, itu terkait naskah, puisi, buku, udah ya kayak gitulah. Dan kita juga sekarang sih lagi ngembangin, karena kita lagi belum bisa produksi mandiri sendirinya gitu. Tadi ada kondisi teman-teman lagi lumayan sibuk, kita lagi ngembangin kita ke komunitas keluar gitu. Jadi dengan kesibukan kita nggak berhenti untuk produktif gitu. Jadi kita tetap ngasih tahu kalau misalkan Moksa masih eksistensi, masih bisa berkembang, dan juga kita berhenti di situ aja gitu kan. Oke, pertanyaan kelima, bagaimana sistem keanggotaan di sarang dan apa dia itu terbuka buat umum atau ada proses tertentu biar peserta bisa masuk komunitas? Sejauh ini siapa aja sih bisa masuk, boleh banget, siapapun, nggak terbatas, kita nggak melarang siapapun, pada intinya punya kemauan gitu, punya tekad, punya kemauan, punya konsistensi gitu. Karena kalau di dunia teater nggak punya kemauan, nggak konsisten tuh nggak akan bisa jadi apa gitu. Siapapun lah bisa masuk, nggak dibatasin. Dalam proses berkarya, bagaimana seorang teater Moksa menentukan isu yang akan diangkat dalam sebuah film? Menentukan dulu itu biasanya nyari yang lagi rame apa gitu, kayak waktu COVID-19 kita bikin pementasan soal pandemi COVID gitu, kita bikin naskahnya sendiri. Terus di tahun-tahun
2019-2018 kita bikin naskah Mati Konyol. Mati Konyol itu menceritakan tentang yang muda sakit-sakitan, yang tua tuh masih sehat juga gitu. Ya pada intinya kita bikin naskah membawain komunitasnya itu berdasarkan apa nih yang lagi rame, apa nih yang bisa menjadi kritik sosial supaya masyarakat tuh sadar akan hal yang sebenarnya lagi terjadi gitu. Kadang masyarakat bahkan kita pun juga sendiri suka miss gitu, suka skip sama hal yang sebenarnya dekat tapi terlalu umum gitu. Jadi kita tahu ya udah ini hal biasa, padahal itu bukan hal yang normal gitu. Oke, pertanyaan 7. Bagaimana proses kreatif yang biasanya dilakukan, mulai dari perencanaan, latihan, hingga pementasan? Kita biasanya sih nentuin dulu ya, kita mau biasanya nih kayak di tahun ini nih kita udah ada program kerja. Kayak ini tahun ini kita mau produksi mandiri gak? Kalau misalkan mau produksi mandiri berapa kali gitu dan siapa aja orangnya gitu. Tapi itu teknisnya bisa berjalan gitu. Tapi yang jelas misalkan kita udah mau nentuin nih, di tahun ini kita akan ada produksi mandiri, berarti kita nyiapin naskah gitu, nanti kita ada penulisnya, dia yang menulis naskah, cuman teman-teman yang lain yang bukan penulis juga tetap memberikan referensi gitu. Dalam artian referensi kayak ada naskah yang belum sempat kita mainin judulnya gitu. Itu tuh dia ngangkat isu soal apa namanya mental issue, kesehatan mental gitu. Nah itu secara naskah memang ada yang menulis, cuman yang riset tuh juga teman-teman juga gitu. Jadi kita membuat proses overall. Nanti kemudian bayan dikurangi seperti apa mainnya, bayangannya seperti apa, lalu baru kita ke latihan teater. Oke, kalau boleh tahu bagaimana komunitas ini memanfaatkan media sosial atau platform digital untuk memperkenalkan karya dan menjangkau penonton yang lebih luas? Platform digital sebenarnya itu memang di Instagram aja sih. Iya, kita cuma main di Instagram. Cuman dalam waktu dekat insya Allah web kita bakal muncul lah. Kalau segera di launching, cuman masih belum tahu kapannya. Kalau di dalam proses. Cuman yang pasti di dalam kegiatan kita ya, cara kita supaya orang-orang tahu kita ada acara segala macam, yang pasti setiap kita ada kegiatan kita pasti selalu bikin story bilang atau enggak feeds gitu. Dan kita pun juga selalu ngikutin tren-tren yang lagi rame gitu, enggak yang cuma itu aja gitu. Terus juga kita juga selalu berusaha untuk di sosial media ya, kita selalu berkolaborasi gitu, feeds kolaborate. Jadi siapapun ya, misalkan Moksa kolaborate dengan akun gue gitu, berarti nanti follower gue bisa Moksa gitu kan, setelah ke bawah gitu. Jadi secara pemasaran kurang lebih ya kayak gitu aja sih, nggak yang rekrut sampai strategi, karena memang tujuan kita itu bukan untuk eksis itu gitu. Kita ya udah berkarya aja gitu. Oke, nomor 9, prestasi atau pencapaian apa saja yang pernah diraih setengah teater Moksa? Karena Atau apa sih, kayak ada acara event atau festival gitu yang udah diadain sama teater Moksa? Karena mau teater Moksa itu kita itu komunitas mandiri, bukan komunitas yang ikut festival gitu. Jadi kita nggak pernah melombakan karya kita nggak pernah mengikuti lomba yang sekiranya seni itu dinilai berdasarkan objektif gitu, karena seni itu kan subjektif ya gitu. Ada orang yang suka lagu A, ada yang suka lagu B gitu, sama seperti kita juga sama gitu.
Jadi kalau misalkan ngomongin prestasi, sebenarnya prestasi secara piala atau enggak pengakuan gitu ya, kayaknya nggak ada deh. Cuman kalau menurut gue sendiri, prestasi Moksa yang sekarang itu ya bisa konsisten dari awal terbentuk sampai sekarang, udah itu aja sih. Oke, lanjut. Apa tantangan terbesar yang dihadapi komunitas teater Newzealand seperti sarang teater Moksa dalam mempertahankan apa sih eksistensi dan minat anggota? Tantangan terbesarnya. Ya mungkin karena menambahnya usia kali ya, jadi teman-teman punya tanggung jawab yang lebih besar terhadap entah keluarganya atau pribadinya lain gitu. Jadi secara waktu kita sulit gitu untuk mendapatkan waktu yang pas, menyelaraskan waktunya gitu sulit. Cuman sejauh ini sih kita masih saling mengerti ya, karena kita selalu berusaha mengedepankan komunikasi gitu. Karena kalau misalkan kita nggak berkomunikasi ya itu udah di rintangan sih sebenarnya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut kakak nih, manfaat apa yang paling dirasakan oleh anggota di teater ini, baik dari keterampilannya ataupun pekerjaan diri, serta pengalaman mereka dalam pekerjaan teater? Itu kan sebenarnya soft skill ya, soft skill secara ya mereka sih sebenarnya nggak ada yang malu sih. Emang dari awal mereka emang Belgia aja, emang bocah-bocah nggak tahu malu gitu, udah tongkrongan gitu malu-malu nyanyi teriak-teriakan gitu kan, mana tahu malu gitu. Cuman pada yang jelas ada perubahan pola pikir dari sebelum mereka ada di Moksa sampai sesudah ada di Moksa gitu, terutama dari cara berpikir gitu. Karena kita punya visi juga diikutin gitu sama teman-teman anggota gitu. Itu visi kita tuh logis, etis, estetis gitu. Logis, etis, estetis itu bukan cuma sekedar visi gitu, tapi itu cara berpikir idealnya manusia gitu. Bagaimana kita berpikir secara logis, lalu setelah kita bisa berpikir secara logis, kita harus bisa mengolah ide atau pikiran itu menjadi etis gitu. Ini sekiranya ide gue etis gak nih, bisa buat diterima sama orang. Kalau misalkan sekiranya memang udah bisa diterima sama orang, tinggal kita olah jadi estetis gitu, jadi keindahan gitu. Jadi itu udah cukup mengubah pola pikir teman-teman sih, nggak cuma dari pendiri-pendiri itu, tapi ya anggota baru pun juga gue sih berinfluence. Lanjut ke Indonesia, sama apa harapan Bapak terhadap dunia teater Moksa ke depannya serta peran teater modern bagi generasi muda? Memang kita ngomongin produksi teater biayanya besar, cukup besar gitu. Cuman jangan sampai biaya itu malah jadi alasan untuk nggak berkarya gitu, karena itu yang bahaya dan selalu sering banget jadi alasan begini tapi budgetnya nggak ada, berarti nggak usah. Jadi bikin aja dulu, ntar juga ketemu jalan. Oke, tadi terima kasih Kak, siapa? Tahu. Ya, terima kasih ya udah meluangkan waktunya untuk kita wawancara. Iya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.